Om Swastiastu, Om Awignamastu Namo Buddhaya. Umat Sedharma dimanapun berada, kembali bersama saya, Wayan Sudarsana, sebagai pengedar acara di dalam acara Mutiara Dharma. Pada hari ini, kita akan membahas tentang Hari Raya atau Hari Suci Kuningan. Di sini saya sudah ada narasumber, yaitu Pak Mangku Danu atau Iwayan Sudarmo. Om Swastiastu Pak Mangku. Om Swastiastu Pak Wayan. Nggih, sampai sebelumnya gatrenya. Nggih, becik Pak Mangku nggih. Nah, baiklah pemirsa Mutiara Dharma dimanapun berada. Hari ini kita akan berbincang hangat, yaitu tentang Hari Raya Kuningan. Tentu kita sudah setiap 6 bulan sekali merayakan Hari Raya Kuningan. Itu banyak persepsi. Sebenarnya apa sih Hari Raya Kuningan itu? Dan nanti bagaimana tata cara dan lain sebagainya. Tentu banyak persepsi yang terjadi di masyarakat tentang Hari Raya Kuningan tersebut. Nah, mungkin lebih jelasnya sebentar saya akan berbincang dengan Pak Mangku untuk menanyakan beberapa hal seperti persepsi atau pemaknaan daripada Hari Raya Kuningan tersebut, Pak Mangku. Nah, saya mulai aja Pak Mangku. Sebenarnya apa sih makna daripada Hari Raya Kuningan tersebut? Nih, saya persilakan Pak Mangku untuk memberikan sedikit tentang Hari Raya Kuningan. Semua Pak Wayan, semeton umat Hindu Sedharma yang menyaksikan kegiatan kami, program Mutiara Dharma Poyolo Kementerian Agama Kabupaten Bangli. Yang berbahagia, tentunya kalau kita berbicara Kuningan, kita tidak bisa melepaskan rangkaian yang menjadi satu dari galungan dan akan berpuncak di pada Hari Kuningan ini. Dan tentu referensi yang paling sahih yang kita bisa rujuk adalah apa yang dituangkan di dalam teks Sunarigamu. Yang di sana dikatakan demikian dalam teks Sunarigamu, sani syarep kliwon ngaran Kuningan. Tumurun watak dewata kabeh muang sang nyang dewa pitare asuci laksana pakenania ngening-ngening akene cita nirmala tan pegating samadhi. Jadi kalau terjemahan bebasnya kira-kira seperti ini ke. Jadi sabdu kliwon Kuningan adalah saat hadir dengan penuh anugerah para dewa dan roh-roh suci leluhur dengan cara menyucikan perbuatan, lalu memurnikan diri, menyucikan pikiran tiada henti, memusatkan pikiran kepada Tuhan melalui kegiatan samadhi. Artinya, kalau kita renungkan sekarang dari isi teks Sunarigamu ini, itu sangat clear sekali bahwa pada hari Kuningan ini, di mana para dewa dan roh suci leluhur kita secara khusus hadir gitu kan kepada kita umatnya yang melaksanakan puja bakti agar kita bisa menyucikan diri kita, menyucikan pikiran tiada henti, memusatkan pikiran kita kepada beliau, dan tentunya sehingga perilaku kita bisa berubah kepada hal-hal yang lebih baik. Itu yang pertama Pak Wayan. Kalau kita lihat dari sisi teks sumbernya yaitu Sundarigama. Ada juga yang mengatakan bahwa Kuningan ini identik dengan warna kuning, ya seperti running tag kita pada hari ini kan kuning gitu. Nah, tentu kita juga bisa mengenai karena itu bahasa nyodok Kuningan, jangan-jangan nih warnanya kuning kan itu kan, tapi tidak ada terkait dengan warna partai politik ya. Tidak ada kaitannya dengan warna itu. Sebelumnya swastiastu Pak Wayan Swirte. Swastiastu Pak Wayan Swirte. Swastiastu. Sukses semua sabun nyarengin kursi live kita pada malam hari ini. Itu yang lanjutkan. Bisa dilanjutkan. Warna kuning di sini tentu bisa kita maknai kalau kaitannya dengan keyakinan orang Hindu bahwa ini agak joke sedikit tapi benar gitu. Orang tua kita akan selalu mengatakan, kemudian anak kepura atau pelingih-pelingih atau kepura mewastra putih kuning. Oh yang putih tongosnya kangin, yang kuning tongosnya kau.
Yenten ngangen putih kuning sing nawang kangin kau kan gitu bahasa sederhana nih. Ya, makna Itu sederhana. sederhana gitu. Nah, putih masih menyimbolkan kesucian, kuning itu sebagai simbol kebijaksanaan. Nah, tentunya dengan kuningan ini diharapkan umat Hindu menjadi orang hadir menjadi pribadi-pribadi yang bijaksana karena sudah mendapatkan warunegara khusus dari para dewa dan leluhur, yaitu berupa penyucian perbuatan dengan cara memusatkan pikiran kita kepada beliau kan gitu seperti teks Sunarigama tadi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada yang mengatakan bahwa kuningan inilah hari keuningan, keelingan, ngelingan raga. Artinya tentu ini juga kita bisa maknai positif. Nah, artinya pada saat kuningan kita di sana ada kata melaksanakan fokus, berpusat melaksanakan samadhi, begitu kata Sunarigama, berarti memang benar bahwa sesungguhnya kuningan adalah hari untuk agar kita tetap eling kepada Ida Sang Hyang, eling kepada leluhur dan eling kepada jati diri. Dari tiga fenomena ini saya kira tiga-tiganya memiliki nilai yang sangat benar adanya. Ini tergantung perspektif kita sekarang memberikan pemahaman gitu. Yang kira nih ke dengan Pak Wen dari pengertian kita tentang kuningan ini. Mumpung niki kan penelitian Pak Filter, kita juga perlu berdiskusi dengan beliau. Oke, yang kembalikan kepada Pak Wayan dulu. Betul Pak Wayan? Oke, sukses Pak Mangku. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar, yaitu tentang pemaknaan Hari Raya Kuningan. Mungkin banyak perspektif. Di antaranya ada kalau Kuningan itu serba kuning. Ya, kemudian ada yang menyebutkan juga sebagai hari kasih sayang dan lain sebagainya. Tentunya kita tidak bisa lepas dari yang namanya sumber sastra yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Mangku, yaitu sumbernya adalah di Lontar Sunarigama. Ya. Jadi selamat datang Pak Wayan Suwirte dalam acara ini. Ya. Jadi kita berbincang dengan Pak Mangku tentang Hari Raya Kuningan. Tentu kita akan membahas banyak hal tentang Hari Raya Kuningan, Pak Wayan. Nah, di sini mungkin nanti Pak Wayan bisa memberikan juga sedikit pandangan tentang sebenarnya tadi sudah dijelaskan tentang makna, kemudian tata cara atau upakara khusus yang diperlukan di saat melaksanakan upacara di Hari Raya Kuningan. Nah, nanti mungkin bisa diberikan beberapa dari Pak Wayan Suwirte tentang upacara khusus. Apakah ada upacara khusus pada Hari Raya Kuningan tersebut? Ini Pak Wayan, untuk waktunya saya persilakan. Pak Wayan. Inggih, suksema Pak Wayan Swastiastu, Majang ring pemirsa Mutiara Dharma yang berbahagia yang malam hari ini telah banyak dijelaskan terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Kuningan itu sendiri, baik secara makna maupun secara etimologi dari pelaksanaan Kuningan puniki. Selanjutnya secara khusus terkait dengan tata cara upakara pelaksanaan Hari Raya Kuningan nike, kebanyakan di masyarakat dan umumnya pada dasarnya di masyarakat nike terkait dengan pelaksanaan Hari Raya Kuningan nike memang sedikit berbeda dengan Hari Raya Galungan yang telah kita laksanakan sebelumnya. Baik dari piranti atau sarana upakaranya, mungkin dari segi upakara Banten yang kita aturkan pada saat Hari Raya Kuningan punike, sarananya terkait berisi dengan yang disebut dengan sulanggi. Nah, terus juga pada saat Kuningan nike, bagaimana kita juga bisa bentuk sampian punike kebanyakan lebih banyak lagi tamiang. Nah, bagaimana pada saat tamiang nike juga memiliki inti dari pelaksanaan Hari Raya Kuningan punike, bagaimana kelanjutan dari kemenangan Dharma yang telah kita peroleh. Nah, sebenarnya intinya bagaimana kita mampu mengejawantahkan dan mengaplikasikan dari kemenangan Dharma itu selalu membentengi diri agar apa yang telah kita capai pada saat pelaksanaan Hari Raya Galungan yang telah lalu, bagaimana itu kemenangan Dharma yang telah kita peroleh mampu membentengi diri kita. Nah, di sanalah letak keunikan dari pelaksanaan atau kelebihan dari pelaksanaan Hari Raya Kuningan itu sendiri. Secara khususnya bagaimana kita diharapkan mampu
hal yang kita capai yaitu kebenaran dari Dharma itu sendiri, arti dari Dharma itu sendiri, bagaimana kita mampu menunas Warunugraha dan mampu mengaplikasikan dalam hidup sehari-hari sehingga kita mampu membentengi diri. Nah, intinya dari pelaksanaan hari raya sarana prasarana pelaksanaan hari raya Kuning itu dengan adanya tamyang niku merupakan sebuah pengejawantah bagaimana kita mampu membentengi diri intinya. Ya, Pak Wayan, sukses. Swastiastu, inggih. Swastiastu. Terima kasih Pak Wayan Suwirte yang sudah memberikan beberapa penjelasan tentang memaknai upacara di Hari Raya Kuningan. Nah, tentu di sini banyak juga yang lihat di masyarakat pada saat upacara Hari Raya Kuningan tersebut ada beberapa mungkin tradisi ataukah kearifan lokal. Di sini saya juga kurang begitu jelas. Di sini dalam penggunaan endongan Pak Mangku. Ya, nanti saya mohon Pak Mangku untuk memberikan penjelasannya. Endongan, kemudian pemakaian tebog, tamyang dan lain sebagainya sebagai sarana upakara. Ya, di sana sebenarnya ada pemaknaan khusus nggak Pak Mangku tentang hal tersebut? Ya, saya silakan kepada Pak Mangku sekarang nih. Terus Pak Mangku. Suksema Pak Wayan. Tadi kan sampun dijelaskan secara baik oleh Pak Wayan Suwirte. Nah, terkait pada saat Kuningan memang ada kekhususan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wayan. Ada upakara khusus memang yang memang hanya diaturkan atau dipersembahkan pada saat Kuningan iki. Yang pertama, kalau upakara ada namanya nasi sulanggi. Nah, kalau kita berangkat dari kata etimologi sulangi ini jadi sulangi itu su artinya baik, langge itu perilaku panutan. Jadi sulangi itu adalah upakara yang dipersembahkan sebagai simbolisasi bahwa setelah kita menerima Warunugraha dari Sang Dewasa agar kita bisa berperilaku menjadi panutan yang baik. Tentunya panutan yang baik ya tidak lagi untuk orang lain saja, tapi paling tidak menjadi panutan untuk diri kita sendiri dulu. Itu yang pertama. Panutan buat anak-anak kita, panutan buat istri kita atau suami kita. Jangan sampai kemudian anak-anak dan istri kita atau keluarga kita mencari sumber panutan di luar. Artinya di luar ini tentu bisa di luar keyakinan Hindu. Itu jangan sampai itu terjadi kan itu. Nah, tentu itu makna dari kata sulangi itu sendiri. Kemudian ada namanya nasi tebog. Nah, ini nasi sulangi itu kecil-kecilan, nanti tebog lebih besar lagi. Isinya sama, nasi, kemudian ada lauk pauk yang dimasak di dapur pada saat itu. Nah, nasi tebog ini sebagai sebuah isyarat kepada kita semua sebagai umat Hindu untuk bisa saling care. Saling care itu saling melindungi dan saling share, saling berbagi. Karena tebog niku porsinya besar, tapi kalau dimakan kita dilungsur sendiri berlebih, makanya harus dibagi. Kemudian apalagi kepada mereka yang memang benar-benar membutuhkan atau kesusahan. Ada teks yang mengatakan bahwa daridra dewa bawa, fakir miskin itu. Jadi kalau kita bisa berbagi kepada orang membutuhkan itu sebenarnya sangat mulia utama. Makanya namanya daridra dewa bawa. Fakir miskin yang datang ke rumah kita untuk meminta-minta pada saat upacara Kuningan itu adalah perwujudan Dewa sekali. Mengapa? Karena pada saat yang sama kita mempinunaskan Sang Hyang Widi. Makin Sang Hyang Widi ini rauh melalui simbol bahwa beliau meminta-minta. Itu makanya ada persembahan nasi tebog agar kita bisa saling berbagi, saling mengasihi sesama saudara, apalagi kan ya semeton dan lain sebagainya. Nah, itu nasi tebog. Kemudian ada namanya endongan. Nah, endongan ini adalah sebuah jejahitan gitu ya. Biasanya akan digantung berdampingan dengan tamyang, ada endongan namanya. Mungkin tuasanya lebih kecil dari senigel, gitu ya. Hampir seperti itu. Ini endongan artinya bahwa dalam kita mengarungi kehidupan ini kita tidak bisa berdiri sendiri. Kita membutuhkan orang lain, makhluk lain,
Karena setiap kehidupan ini memerankan fungsi dharma sesuai dengan hukum retam yang ada. Itu sebagai simbolisasi bahwa endongan itu artinya kita bergandengan tangan, endongan itu. Jadi kita harus bergandengan tangan dengan orang lain. Kemudian ada kompek. Kompek itu artinya bekal. Ya, seperti tas itu kan, di bekal. Artinya ketika itu sang dewasa sudah memberikan kita sumber urip, ya, sumber rezeki, sarining amertu pengupo jiwa, maka kita sebagai umat Hindu juga memiliki kewajiban agar kita mampu memberikan sumber penghidupan yang layak, yang dharmika kepada anak istri kita di rumah. Jangan sampai sumber penghidupan mereka itu bersumber dari hal-hal yang tidak benar. Hanya sumber penghidupan yang benarlah yang menjadi bekal agar anak-anak kita tumbuh menjadi anak yang subudra, sadu, dan gunawan. Itu simbol dari kompek. Itu kan istilahnya kompek itu betek, tapi misi bekal kan gitu. Itu bekal kehidupan kita. Nah terlebih, apa yang menjadi bekal utama kehidupan kita ini tentu adalah ilmu pengetahuan. Di zaman sekarang itu kan, tidak lagi. Apalagi ada perubahan dari agraris ke teknologi. Tentu ya benjang, kalau misalnya Pak Wayan mau ulang tahun ya mungkin bisa juga kasih hadiah ulang tahunnya. Tidak kompekannya, nggak isi lagi lipat dan lain sebagainya, tapi bisa isi laptop. Itu kan misalnya kan ini kan hanya perkembangan teknologi gitu. Kemudian itu kompek. Kemudian ada istilah tamyang. Tamyang itu dari kata tameng. Jadi Pak Jayan sudah menjelaskan itu sebagai simbol surya, sebagai simbol benteng. Atau juga bisa berarti sebagai simbol perputaran alam semesta, bahwa hidup ini berputar seperti cakra itu. Jadi bisa menjadi tameng itu berarti benteng, membentengi kita dari hal-hal yang tidak baik, membentengi kita dari hal-hal yang kurang bijak, yang dari musuh dari luar, dan tentunya benteng agar kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi tembok itu kan berarti dua, melindungi kita dari gangguan dari luar dan melindungi kita dari yang di dalam untuk tidak melakukan hal yang tidak baik di luar gitu. Itu makna tembok itu. Jadi jangan diartikan dari terlindung dari luar, enggak. Kita juga harus melindungi diri dari dalam, jangan melakukan kegiatan yang tidak baik di luar gitu artinya. Itu simbolnya benteng. Itu simbol tamyang atau simbol matahari, bahwa mataharilah yang akan bisa memberikan energi kehidupan, dan matahari ini bersinar merata di alam semesta, tidak pernah pilih kasih. Gitu. Makanya kita harus juga bersikap seperti matahari. Atau tameng juga berarti simbol retam, bahwa alam semesta ini adalah berputar mengikuti hukum kesemestaan itu. Kemudian tiang kira simbol-simbol itu kalau di reference kembali kepada Sundari Gamu tadi, itu akan menjadi sangat relevan. Kenapa orang tua kita mempersembahkan upokara itu dalam rangka agar kita sebagai manusia bisa tetap berfokus kepada Ide Sang Hyang Widi dan leluhur. Yang kira nih ke Pak Wayan. Suksema. Suksema Pak Mangku, sangat luar biasa. Sudah dijelaskan begitu panjang lebar. Tentunya umat Dharma dimanapun berada sudah bisa tercerahkan lah. Termasuk yang sendiri sudah mendapatkan banyak pengetahuan. Nah, kemudian yang terpenting ini Pak Mangku, dan juga Pak Wayan nanti untuk bisa memberikan penjelasan. Nah di sini kan sering kita lihat atau kita dengar bahwa di dalam melaksanakan upacara kuningan, nah itu harus dilaksanakan sebelum tajak surya itu jam 12 siang ya. Itu paling sering kita. Katanya kalau lewat sebut kita menyembah Dewa Berung ya, seperti itu mungkin kesan-kesan di masyarakat. Tapi mungkin ada pesan-pesan khusus nggak di sana Pak Mangku atau dengan Pak Wayan? Nanti saya kasih Pak Wayan dulu nanti untuk memberikan sedikit penjelasannya. Nah, seperti apakah dasarnya atau bagaimana sebenarnya tujuan daripada hal tersebut? Silakan Pak Wayan Suwirte untuk memberikan tanggapannya. Wayan. Inggih, suksema muali Pak Wayan. Nika memang umumnya di masyarakat kita tatkala rayanan kuningan punika sering memang berkembang, dan bahkan sampai hari sekarang pun, di zaman sekarang pun masih tetap berkembang hal itu. Harus melaksanakan, kalau bisa pelaksanaan Hari Raya Kuning itu sepagi-paginya dan bahkan sebelum tajak surya. Dan memang ada beberapa nih keungkapan
Kalau sudah lewat dari jam 12 menyembah Betara Berung, Napi. Terus yang kedua kalau lewat dari jam 12 leluhur atau saya lanjut kembali ya Bro. Kalau lewat jam 12 katanya leluhur atau sudah kembali ke kayangan kembali. Nah, tidak istilahnya dalam pemujaan gitu tidak lagi cocok untuk melakukan pemujaan. Namun pada intinya kita pemaknaan dari semua ungkapan-ungkapan tersebut sebenarnya kita diharapkan bagaimana kita mampu melaksanakan pemujaan memang pada saat matahari terbit itu sendiri. Nah, di sanalah waktu dari pembagian dari menurut ajaran agama Hindu nike ada 3 pembagian punika dari pagi sampai jam 12. Nike merupakan sebuah waktu atau kala yang tepat kita melaksanakan pemujaan kehadapan Ida Sang Widiwasa. Nah, begitu juga untuk selanjutnya ada pembagian-pembagian sehingga kualitas satwika yadnya kita nike memang benar-benar sesuai dengan pembagian waktu tersebut. Nah, jadi yang kira untuk ungkapan-ungkapan yang terjadi di masyarakat itu sedikit sebenarnya hanya ingin bagaimana kita diajak sebagai umat Hindu untuk mampu melaksanakan pemujaan pada saat Hari Raya Kuningan itu mulai dari matahari terbit atau sebelum jam 12 nike. Yang kira demikian teman Pak Wayan. Galah hal yang ditiang. Oke, terima kasih Pak Wayan, sangat luar biasa juga. Jadi sudah dijelaskan kenapa ada pesan-pesan khusus yang disampaikan agar masyarakat itu mau melakukan pemujaan sebelum jam 12 siang. Seperti itu mungkin saya dapat. Mungkin ada tambahan lagi Pak Mangku. Kita akan mengenal dengan kedauhan, itu apa ada kaitannya nih dengan pesan-pesan yang disampaikan seperti tadi Pak Mangku. Saya persilakan Pak Mangku. Mic-nya mungkin belum hidup Pak. Semua Pak Wayan. Tadi sampun becik disampaikan oleh Pak SYT yang kira yang sepakat dan yang setuju apa yang disampaikan oleh Pak SYT tadi. Namun demikian perlu juga disadari bahwa kalau kita bawa ke sistem kalender kita bahwa Kuningan itu kan masa umurnya 1 hari penuh. Ya, 1 hari artinya mulai dari pagi hingga keesokan paginya sebelum matahari terbit yang kita kenal dengan manis Kuningan. Artinya jangan juga kita terlalu saklek niki. Jadi karena urip Kuningan itu kan masa umur 1 hari ini kan 24 jam. Dari matahari terbit atau Brahma Muhurta sampai Brahma Muhurta keesokan harinya. Ini harus dipahami oleh umat semua. Itu yang pertama, sehingga di beberapa tempat perayaan Kuningan justru dilakukan tidak pada pagi hari tapi pada sore hari bahkan sampai malam hari. Ini beberapa tempat. Tentunya melihat daripada situasi dan kondisi masyarakat itu. Jadi Hindu kan tidak boleh terlalu saklek dan kaku. Walaupun ada susastra yang mengatakan bahwa jangan memuja merayakan Kuningan lewat jam 12. Tentu ada pesan rohani yang kita bisa cerap dari pemaknaan itu. Yang pertama kaitan dengan dedauhan di dalam Wariga itu ada istilahnya di Panca Dauh Sukeranti namanya. Jadi Dauh Dewa itu memang seperti dikatakan oleh Pak Wayan tadi adalah dari pagi hingga siang. Itu disebut dengan Dauh Dewa. Ya, dauh pisan kalau orang Bali, dauh pisan makin. Berarti itu cocok untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya dewa yanyi. Setelah itu makanya itu sebabnya kenapa kalau orang meninggal ke Setre pasti tidak ada orang pagi, pasti selewat Tajak Surya orang baru ke Setre kan gitu. Karena memang itu pembagian panca dauh dari Dauh Sukeranti namanya di dalam Wariga. Nah, melihat dari kalau kita lihat dari Wariga ini tentu orang tua kita berpesan, apalagi kalau dari sisi astronomik pagi ini kan segar, fresh kita. Makanya udara pagi itu sangat segar. Apalagi orang sempat baru beristirahat kemudian mandi, tentu akan segar. Darah merah belum naik sampai ke kepala, kepala itu belum pening gitu.
Sehingga sangat pas secara psikologis orang itu menghubungkan diri kepada Ida Sang Dewasa. Jadi alam mendukung, diri mendukung, sehingga terjadilah kemudian di sana istilahnya matching lah, ngeklik gitu energinya, frekuensinya ngeklik. Mungkin itu yang dipilih. Mengapa oleh orang tua kita disarankan untuk melakukan persembahyangan kuningan itu agar tidak melewati jam 12 siang. Kalau boleh lewat jam 12 siang, basang subuh sedup. Jadi untuk bisa eling, bisa fokus itu kurang. Itu makanya pagi lah dirayakan, dilaksanakan persembahyangan kuningan agar bisa fokus, agar bisa eling. Kan gitu, agar kita bisa benar-benar mengetahui kemuliaan sang diri itu. Yang boleh lewat jam 12 siang, ada istilahnya begini, hayu tersira hangu jarakan sang yang dharma rikala weteng telui. Jangan membicarakan dharma ketika perut sudah lapar. Misalnya, ya kondisi real itu yang kemudian dipertimbangkan oleh leluhur kita mengapa dipilih pada pagi hari. Itu yang kira pertimbangan-pertimbangan, walaupun misalnya di suatu tempat tertentu pagi karena mungkin harus ke ladang dan sebagainya tidak bisa melaksanakan pemujaan, paling tidak pada saat dina kuningan itu kita melakukan pemujaan itu, atau baik pagi, siang, sore ataupun malam. Jangan sampai pada saat kuningan ini malahan yang lebih dipentingkan justru melalinya gitu. Ingsap membakti melali ini ngetang itu. Nah ini yang tidak boleh terjadi pada kehidupan kita, apalagi sekarang dengan dunia saat ini pandemi COVID dan lain sebagainya. Mungkin orang terbeban sekian lama dibatasi, tiba-tiba ada hari raya kuningan kan pengen keluar, jadi insaf orang itu membakti, jadi justru yang diingat adalah berkurang-kurangnya. Tiang kira nih sebagai pesan Titiang, dan ada satu pesan singkat Tiang terhadap kuningan ini. Ini Tiang lepas. Jadi di dalam salah satu teks susastra kita dikatakan demikian Pak Yan. Kuningan ngaran sinungsungan sarire. Jadi kuningan itu adalah hari untuk kita melakukan introspeksi diri dan mentransformasikan kesadaran itu untuk semakin kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi kuningan ini adalah dalam rangka untuk kita mengenal diri kita lebih dalam. Nih, tiang kira nih ke Pak Wayan dari Tiang. Sukses semua Pak Yan. Oke, terima kasih Pak Mangku, semua wali. Ya baiklah pemirsa Madindu Dharma dimanapun berada di dalam acara Mutiara Dharma pada hari ini. Tentu sudah 25 menit lewat kita dalam diskusi ini sangat luar biasa dan banyak pencerahan-pencerahan yang sendiri dapatkan dengan Pak Wayan Swite dengan Pak Mangku di sini. Tentunya saya sangat tertarik untuk melanjutkan hal ini, namun waktu yang sudah tidak mengizinkan lagi. Jadi dapat saya simpulkan dari perayaan Hari Raya Kuningan ini adalah salah satu rangkaian daripada Hari Raya Galungan, yaitu sebagai puncak atau klimaksnya daripada Hari Raya Galungan ini. Tentu ada banyak persepsi di masyarakat untuk memaknai Hari Raya Kuningan tersebut yang tujuannya adalah untuk kemuliaan, artinya untuk kemuliaan Dharma itu sendiri. Dan juga berbagai upacara atau pakara yang dilaksanakan pada Hari Raya Kuningan ini yang memiliki makna-makna pesan tertentu agar kita mampu sebagai umat untuk mengendalikan diri dan mengetahui diri lebih dalam, sehingga kita mampu introspeksi diri terkait dengan kemenangan Dharma tersebut. Ya mungkin tadi ada juga tentang pelaksanaan Hari Raya Kuningan itu sebelum Tajak Surya itu banyak juga persepsi-persepsi, namun tidak lain tujuannya adalah untuk pengendalian diri, dan ada pesan-pesan khusus lah, pesan-pesan moral khusus yang ingin disampaikan oleh tetua-tetua kita agar kita mampu berkonsentrasi melaksanakan upacara agar memang betul-betul upacara yang kita lakukan itu betul-betul tertuju pada pesan. Ya, baiklah pemirsa Mutiara Dharma dimanapun berada, perbincangan kita hari ini terkait tentang Hari Raya Kuningan saya akan cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat
narasumber yaitu Pak Mangku dan Pak Wayan Suwirte yang sudah memberikan banyak hal. Pemirsa Mutiara Dharma, pada akhirnya kita harus berpisah dulu. Saya akhiri dengan mengaturkan puja Pramosanti. Om Santi Santi Santi. Yesus semua Pak Mangku, Pak Wayan. Maka kalian itu bisa.